warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu, hadirin yang hadir dalam rangka dialog interaktif, Pak Wawan, Bu Nisa, Pak Rizal, Pak Rudi, selamat siang. Dan semuanya kepada para pendengar yang budiman, kami hadir di sini sebagai kelompok satu, yaitu sebagai mahasiswa pasca sarjana dalam rangka penyelesaian tugas mata kuliah kepemimpinan di Universitas Muhammadiyah Metro program pasca sarjana. Kami semua hadir di sini dalam rangka untuk dialog interaktif. Dalam dialog interaktif ini kita ambil topik tentang kepemimpinan dan perubahan organisasi. Dalam hal ini, sebelum kami berdialog dengan para narasumber yang hadir pada kesempatan siang hari ini, saya atau kami semua kelompok satu mengucapkan terima kasih khususnya kepada dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Dr. Afdal Masni SEMM. Kepada juga kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Bambang Suhada SEMSI. Bapak, Ibu pendengar yang budiman, selanjutnya mari kita mulai tentang dialog aktif kita dengan para narasumber berkaitan tentang kepemimpinan dan perubahan dalam organisasi. Kami mulai dari beliau, Pak Wawan Rianto. Selamat siang Pak Wawan Rianto. Selamat siang Bapak. Sehat semua Pak Rianto? Alhamdulillah wa syukurillah, kami dalam kondisi yang sehat walafiat, tanpa ada kekurangan suatu apapun, dan semoga teman-teman semua juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Berarti kita dalam keadaan sehat, insya Allah Bapak yang budiman, pendengar yang budiman, kita hadir di sini tidak pakai masker tapi dalam keadaan sehat karena sudah vaksin dan tes antigen. Insya Allah kita dalam keadaan sehat, yaitu negatif hasilnya semua. Baik, kami lanjutkan tentang kami akan bertanya Pak. Kalau melihat aktivitas Pak Wana ini luar biasa. Selain di perkantoran ataupun di desa ataupun yang lain di kampung, Pak Wawan ini sebagai pelaku usaha, saya telusuri. Sebagai pelaku usaha, katanya pelaku usaha peternakan. Menyikapi, betul ya Pak ya? Betul. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Sebagai pelaku usaha kepemimpin, usaha peternakan, kiat-kiat apa Pak Bapak Wawan itu untuk memajukan dalam usaha Bapak? Karena di situ Bapak sebagai pelaku peternakan otomatis merangkap manajenernya dan sekaligus pemimpinnya. Jadi kiat-kiat apa Pak untuk memajukan sampai di masa pandemi ini Bapak bisa bertahan? Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak Moderator, Bapak Umar. Bahwasanya perlu saya sampaikan di sini juga, di samping kebetulan saya kerja di salah satu perusahaan penanaman modal asing, cabang dari perusahaan Singapura yang bermitra di PT Semen Batu Raja, dan kebetulan saya juga salah satu advokatnya di perusahaan itu. Tetapi di rumah saya juga punya usaha UMKM, yaitu peternakan ayam ras, ayam petelur. Nah, dalam hal peternakan ini memang kita harus mempunyai beberapa kiat, terutama terkait dengan leadership. Dalam hal ini leadership harus kita kategorikan menjadi 4. Salah satunya
keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial di sini karena kebetulan banget sekarang di Indonesia ataupun internasional juga baru mengalami pandemi yaitu COVID-19 yang mana dampak terhadap ekonomi juga luar biasa. Kami sebagai salah satu pelaku usaha peternakan harus mempunyai kepekaan sosial. Jika di masa pandemi, terutama di masa PPKM ini, kita tidak bisa melakukan kegiatan secara langsung, maka kepekaan terhadap sosial yaitu kita melakukan penjualan yang tadinya face to face seperti di pasar, seperti di toko, tetapi karena ada pembatasan tersebut kami menggunakan metode delivery. Jadi lewat pesanan di sini yaitu melewati WhatsApp group biasanya ataupun di media sosial lainnya, terutama ini ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu pintar kalau jualan di media sosial. Terkait dengan hal tersebut, untuk poin keduanya yaitu terkait dengan kebijaksanaan juga. Kebijaksanaan di sini ya kita orientasinya memang mencari profit, tapi profit kita di tengah-tengah pandemi seperti ini ya tidak mencari profit yang benar-benar besar, tapi ya bagaimana caranya kita usaha kita bisa survive. Pak. Oke, terima kasih Pak Wan. Berarti dengan masa pandemi ini sebagai pemimpin pelaku usaha peternakan yang ditekankan oleh Pak Wan adalah interaktif sosialnya ya, melalui betul, dari face to face menjadi pesanan secara online lah ya. Betul. Oke, kayak saya akan bergeser nih dengan beliau, Bu yang paling cantik, masih muda tapi luar biasa, terkenal jadi wanita sukses ya, Bu Nisa. Bu Nisa ini kalau di desanya sana di Kota Gajah nih terkenal memiliki pelaku usaha resto. Wah, siapa yang nggak kenal Bu Nisa? Bu Nisa. Nah, saya tanyakan Bu, apa yang membuat dorongan ibu? Kan di situ ibu kan pemimpin atau manajer lah di resto panjenengan itu. Apa yang menjadi dorongan ibu itu untuk mengelola atau menciptakan atau membuat usaha resto kemudian tetap bisa berjalan seperti itu? Saya kepingin juga kalau ada kiat-kiatnya apa ya, kalau di metro, kalau di Kota Gajah seusia ibu aja sudah seperti itu. Coba seusiamu di metro ada nggak kira-kira di situ ya? Aku mohon ceritanya atau kiat-kiatnya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Umar. Yang pertama itu yang mendorong suatu usaha saya sehingga sampai bisa berdiri di saat ini itu tentunya orang tua saya. Yang pertama, yang kedua itu doa dari orang tua saya dan keluarga saya yang mendukung saya seperti saat ini, dimana tentu susah ya Pak Umar sendiri ya, apalagi di masa pandemi sekarang ini benar-benar betul-benar perlu memiliki strategi yang sangat benar-benar dan sepertinya di luar sana juga perlu sangat memiliki pemikiran ekstra bagaimana usaha, apalagi usaha yang saya jalani ini adalah usaha kuliner, tentunya itu sangat-sangat tidak mudah gitu. Jadi saya itu melakukan berbagai strategi, diantaranya itu selalu mengupdate tentunya di bidang makanan sendiri itu, dan sesuai dengan protokol kesehatan pemerintah sendiri, sebagaimana anjuran pemerintah. Oke Bu,
Berarti luar biasa Seperti Bu. itu. Ada satu pertanyaan yang sangat ini Bu. Ibu ini kan belum berkeluarga, tapi ibu bisa memimpin orang atau ibu-ibu membudayakan orang sekitar yang sudah berkeluarga. Contoh bagian yang masak itu kan resto berarti berkaitan makanan. Ada bagian yang masak, ada yang bagian mengantar makanan kalau pelayanan. Nah, yang ditanamkan ibu ini sebagai pemimpin, nah kepada para pekerja itu bagaimana supaya dalam pelayanan itu yang bisa luar biasa sehingga pelayan prima itu sangat puas pengunjung itu. Tentunya untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah ya Pak. Yang pertama itu kita itu harus memiliki jiwa yang kuat, karena tanpa adanya jiwa yang kuat, suatu organisasi itu juga akan lemah gitu. Jadi sebagaimana saya itu mengindikasikan untuk diri saya menjadi pribadi yang kuat dan selalu memikirkan strategi apa yang harus saya lakukan selanjutnya gitu supaya mencapai suatu tujuan perusahaan saya tersebut. Luar biasa, kasih tepuk untuk Bu Nisa. Ya, mudah-mudahan timbul juga di daerah-daerah lain Bu Nisa yang banyak jadi invisaris. Selanjutnya kita kegeser. Beliau adalah orang inovatif bagi lingkungannya, bagi keluarganya, bahkan bagi teman-temannya, bahkan di lingkungan pemerintah. Siapa tidak kenal beliau? Kepada Pak Aprijal, sehat Pak? Di mana Pak? Lagi musim-musim ini sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, semangat ya Pak. Pak, saya mendengar kiprah panjenengan itu sebagai inovatif di pemerintahan itu yang luar biasa. Ya, yang bisa membuat Bapak itu terkenal itu. Artinya berarti kan jiwa kepemimpinan Bapak itu luar biasa. Sekarang apalagi Bapak juga entah mulai dari pemimpin keluarga sampai mungkin pemerintahan, Bapak terkenal seorang pemimpin. Nah, bagaimana Pak proses untuk mendidik kan gitu ya, proses untuk mendidik anak buah ataupun staf itu yang bisa menjadi nantinya jadi leader yang bagus atau yang bisa bermanfaat dalam mengemban amanah dari Bapak itu. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah saya bisa hadir di antara orang-orang hebat. Artinya di sini ada Pak Wawan sebagai pelaku usaha khusus di peternakan. Ini Ibu Nisa. Ibu Nisa apa adik Nisa ini ya? Adik Nisa masih sangat muda belia tapi pemimpin saya panggil sangat sukses. Iya. Berbagai hal, baik jadi kulinernya ataupun di butik ataupun usaha-usaha lain. Baik, mungkin saya sebatas artinya mencoba mengkerucutkan lagi kepemimpinan. Jadi fungsi manajemen itu tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa sosok pemimpin yang handal. Untuk mendapatkan pemimpin yang handal tentu mempunyai wawasan yang luas, mampu menyesuaikan. Karena kepemimpinan itu sendiri adalah jiwa yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, menggerakkan sehingga orang lain mengikuti apa yang diinginkan, disesuaikan dari organisasi itu sendiri. Karena di dalam suatu organisasi tentu punya tujuan-tujuan, ada visi misi ke depan suatu organisasi, apa tujuan yang akan dicapai. Tanpa pemimpin yang handal, maka organisasi itu sendiri tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi pemimpin yang efektif itu adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan di segala bidang. Kalaupun seandainya di organisasi itu sendiri ada perubahan, apalagi situasi seperti ini bisa kita lihat ya, semua organisasi, badan usaha apapun itu pasti mengalami perubahan. Perubahan itu sendiri ada perubahan dari internal, ada perubahan eksternal. Perubahan internal kondisi mungkin seperti Bu Nisa, Pak Wawan dalam kondisi yang saat ini ataupun kemarin penjualan mengalami penurunan.
Dalam situasi seperti itu pasti bagaimana menyikapi hal itu. Bisa saja ada pengurangan tenaga kerja ataupun mengoptimalkan yang ada. Tetapi bagaimana usaha yang dipimpin, organisasi yang dipimpin itu tetap bisa berjalan secara optimal. Belum lagi perubahan organisasi itu dari eksternal. Artinya ada regulasi pemerintah terkait, misalnya kemarin ada istilah kita PPKM Pak Umar. Jadi ada pembatasan-pembatasan. Baik usaha kita dibatasi, ruang lingkup kita ada terbatasi. Hal ini semua demi untuk keselamatan kita, lebih pada nilai kemanusiaan. Tetapi usaha harus tetap berjalan. Disinilah dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu menangkap situasi dalam keadaan apapun. Artinya organisasi mau berubah seperti apapun, dia mampu. Kalau saya lebih pada menyikapi, artinya kalau kita berdasarkan teori-teori sudah banyak lah, kita bisa lihat buku, YouTube segala macam. Jadi pemimpin itu adalah orang yang harus cerdik. Cerdik artinya dan piawai. Kalau cerdik itu istilahnya apa? Mungkin di atas pintar lah ya. Jadi cerdik, dia mampu dan piawai memposisikan diri seperti apa, hubungan kemanusiaannya antar bawahan seperti apa, sehingga bisa menggerakkan rekan-rekan pekerjanya bisa berjalan satu tujuan. Karena pemimpin banyak tipe pemimpin ini. Ada yang sistemnya kalau kita lihat di pemerintahan ya ada sistemnya yang betul-betul sesuai dengan tata aturan peraturan. Kalau di militer ya mungkin terkesan sebagai satu komando, gaya-gaya pemimpin. Ada gaya kepemimpinan yang saling terbuka. Jadi meminta pendapat dari rekan-rekan dan menyimpulkan secara bersama. Ada sistem pemimpin memberikan kewenangan penuh ke rekannya, bisa mengambil sikap dan inisiatif selagi itu hal-hal berkaitan dengan hubungan kerja yang baik. Jadi mungkin itu saja ini mungkin Pak Umar. Jadi lebih pada titik poin kalau saya, jadilah pemimpin yang cerdik piawai tanpa harus pintar yang mengurangi nalar. Mungkin itu saja Pak. Luar biasa Pak Ijal. Saya tertarik sekali Pak Ijal ini. Satu lagi Pak Ijal yang saya tanyakan kepada Pak Ijal. Tadi cerdik awal, saya sangat setuju. Jadi kalau cerdik berarti sudah pasti pandai. Gini Pak, dalam sebuah perusahaan ataupun pemerintahan itu ada namanya perubahan organisasi. Karena dengan berjalannya, contoh mungkin Pak Wawan nanti jadi pengusaha luar biasa yang di situ ada direktur dan lain sebagainya. Begitu juga pemerintahan. Nah Pak, dalam merubah tatanan organisasi yang sangat jitu menurut Bapak, yang bisa diterima baik itu kalangan bawah sampai atas ataupun kalangan internal atau eksternal, ini yang sangat jitu menurut Bapak apa Pak? Kira-kira dalam merubah organisasi itu Pak? Jadi tanpa nanti mengurangi hasil Pak gitu. Jadi perubahan organisasi itu sendiri itu perubahan ada yang bersifatnya terencana, ada yang perubahannya tidak terencana. Jadi kalau terencana misalnya saja ada peraturan pemerintah yang merubah regulasi tentang suatu usaha. Nah, itu sudah jelas, berarti kita merencanakan perubahannya secara perlahan. Tentu itu kita menyikapinya dengan penataan. Misalnya saja keadaan sekarang ini, setiap badan usaha, seorang pemimpin harus menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan IT. Nah, jadi kalau tidak menggunakan itu sudah sangat ketinggalan. Ada perubahan yang sistemnya mendadak. Keadaan bagaimanapun dia harus berubah. Misalnya keadaan tiba-tiba saja mengalami keadaan bencana alam, tapi usaha harus berjalan. Bagaimana sikap-sikap itu? Jadi pertama jitunya kita mengedepankan rasa nilai kemanusiaan dulu. Selaku atasan, selain kita memiliki wawasan mampu beradaptasi,
kita terhadap rekan kerja mengedepankan rasa nilai kemanusiaan. Kalau bahasa agak kerennya human relation, ada hubungan yang saling menyenangkan. Ide tadi awalnya bukan Iya. ya. Jadi pemimpin dengan pemimpin tadi adalah bagai suatu usaha proses mempengaruhi yang nanti tujuannya untuk tujuan bersama. Ini juga berkaitan hubungan dengan kemanusiaan. Luar biasa Pak Ijal. Kasih tepuk Bapak sekalian. Nah, selanjutnya saya tak geser kepada Bapak Rudi. Luar biasa Pak Rudi. Selamat siang Pak Rudi. Ya, selamat siang Pak ya. Amar. Aktivitas luar padat sekarang ini. Saya dengar Pak Rudi ini sebagai pelaku, bahkan sekaligus sebagai pemimpin sekaligus pelaku usaha desain tailor ya. Iya, dan konveksi. Konveksi. Pak, di masa pandemi juga ini, kembali lagi saya ulas masa-masa pandemi ini. Usaha tailor bahkan usaha-usaha produksi ini banyak mengeluh atau banyak menyampaikan sangat mengalami penurunan. Kalau di usaha Bapak mengalami penurunan enggak Pak di masa pandemi ini? Terus kalau mengalami penurunan, kiat atau strategi-strategi apa lagi yang supaya usaha Bapak ini sebagai pemimpin konveksi tetap bisa berjalan sehingga yang usaha Bapak bisa menumbuhkan para pekerja-pekerja itu bisa menafkahi ini keluarga, ini sangat bermanfaat. Karena kalau nggak salah anak buahnya kurang lebih ya sudah banyak sekali. Kalau seandainya nggak jalan, berarti kan harus PHK. Nah, kasihan ini Pak. Di masa-masa pandemi ini tenaga kerja Bapak ada yang nggak di PHK Pak kira-kira? Alhamdulillah sepanjang ini belum ada Pak. Wah, oke. Kalau begitu kiat-kiat apa Pak supaya tetap kepemimpinan ini yang sampai pimpin itu berjalan, kok bisa kerasan di masa pandemi, kemudian bisa jalan juga usaha, bagaimana distribusinya ke konsumen, bagaimana supaya jalan terus Pak usaha Bapak ini Pak. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Pak Umar Budiono. Nah, sesuai dengan tema kita itu kan kepemimpinan dan perubahan organisasi. Nah, di sini secara umum kepemimpinan merupakan proses. Kepemimpinan itu kan proses untuk mempengaruhi dan untuk menggerakkan bawahannya supaya dia mengerjakan apa tujuan dari organisasi tersebut. Nah, di sini saya terapkan juga ada perbedaan antara kepemimpinan dan pemimpin. Kalau kepemimpinan itu sebuah prosesnya, tetapi kalau pemimpin itu merupakan pelakunya. Nah, di sini saya sebagai pelaku yang saya terapkan ada beberapa poin. Yang pertama itu sosial. Nah, di sini saya harus bersosialisasi atau bersosial dengan karyawan yang ada di situ. Jadi per minggunya itu kita saling sharingan. Di sini ada kendala apa dan kemungkinan ada yang belum bisa atau bagaimana yang di usaha konveksi itu Pak ya. Nah, kemudian yang poin kedua itu sesuai dengan sama yang Pak Wawan, kebijakan. Nah, di dalam kebijakan itu saya menerapkan seperti ini Pak. Dia kalau pekerjaannya semakin banyak atau beberapa target, nah dia mendapatkan bonus. Nah, dari situlah meningkatkan kinerja dari karyawan tersebut. Oke Pak. Berarti di masa pandemi ini tidak mempengaruhi ya Pak usaha Bapak, kemudian orang-orang yang Bapak pimpin masih semangat terus dalam kerja di konveksi Bapak ya? Kalau sebenarnya ini kalau di dalam konveksi saya sempat mengalami penurunan di masa Covid itu. Ya, kenapa? Karena di masa itu sempat orderan itu turun Pak. Begitu. Nah, di dalam turun itu kan kita ada perubahan organisasi nih sesuai tema juga. Nah, saya berpikir begini, kalau turun ini kita lihat apa sih yang menyebabkan turun. Nah, karena ada masa pandemi, kita kan tidak boleh tidak dianjurkan untuk secara offline atau bertatap muka secara langsung. Nah, di sini konveksi saya langsung berpikir bagaimana sih kita pemasaran kalau misalnya kita menggunakan marketplace. Nah, selain itu kita mempromosikan di beberapa aplikasi. Nah, kalau untuk masalah ukuran kita bisa langsung tembak size gitu Pak. Berarti intinya secara perubahan di organisasi itu tidak ada PHK, tidak ada apa ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah luar biasa kepada para bapak-bapak yang
bertemu ini di siang hari ini bisa bermanfaat untuk bangsa, kemudian negara, bahkan sampai negara, lingkungan sekitarnya untuk kemajuan dan ketahanan hidup terutama. Bapak-bapak sekalian dan Bapak Ibu sekalian pendengar budiman, dalam rangka dialog interaktif demikian kita saksikan bersama tadi, insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan sebagai literatur, wacana atau bagi kita minimal penjebah semangat untuk kita di masa yang sulit ini. Beliau-beliau ini masih semangat untuk memikirkan sosial atau selain dirinya, tapi juga memikirkan secara sosial. Bapak dan Ibu pendengar yang budiman, dari dialog pada siang hari ini bisa disimpulkan bahwasanya tentang dialog interaktif topik kepemimpinan dan perubahan organisasi bisa disimpulkan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki skill dalam kepemimpinannya, kemudian memiliki gaya dalam kepemimpinannya, begitu juga memiliki inovatif dalam memimpin, baik itu memimpin perusahaan, instansi, untuk bisa mempertahankan kelangsungannya. Dan dalam kegiatan perubahan organisasi, seorang pemimpin juga harus memiliki jiwa rasa kemanusiaan, rasa sosial, sehingga di situ dalam merubah kegiatan keorganisasian dalam yang dipimpin suatu instansi ataupun perusahaan tidak ada kontrak baik intern ataupun ekstern, atau di luar ataupun di dalam. Itu saja Bapak-bapak sekalian sebagai penutup pada kesempatan dialog pada hari ini. Saya selaku moderator pada siang hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya. Terima kasih, salam sukses semuanya, dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.